Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Siti Trisnawati. Pada video kali ini, aku akan jelaskan mengenai about Cisco atau mengetahui tentang Cisco itu apa sih. Nah, di sini kita masuk. Di sini ada pengenalan Cisco. Jadi, Cisco itu adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network. Dia itu didirikan pada bulan Desember 1984. Oleh siapa? Oleh Leonard Boschek and Sandy Lerner. Dia diciptakan di headquarters in San Jose, California. Nah, jadi Cisco ini berasal dari California, yang didirikan oleh Leonard Boschek and Sandy Lerner. Lalu setelah itu, apa sih produk yang dia jual? Produk yang ada pada Cisco adalah seperti switch, routers, security device, firewall, SHA, WSA, firepower, IPS. Selain itu, dia juga memproduksi VoIP device, data center. Selain itu, dia juga memproduksi VoIP device, data center, UCS atau Nexus Switch, wireless, WLC atau AP. Nah, lalu sertifikasi itu apa sih? Yang nanti akan tahap-tahapannya ketika kita belajar tentang Cisco. Nah, di sini dibagi dua ya teman-teman. Ada engineering dan juga software. Jadi, selain engineering, apa di dunia jaringan ini, struktur, Cisco ini juga memiliki softwarenya, atau seperti codingan, software yang lain-lain. Jadi, selain ada hardware-nya, ada software-nya juga. Nah, level yang akan kita tempuh di sini, kita pelajari, adalah level associate, atau level dasar dari Cisco, yaitu CCNA. Cisco Certified Network Associate. Jadi memang level dasar. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan dunia Cisco, teman-teman setelah ini bisa saja mempelajari spesialiser yaitu CCST, Cisco Certified Specialist, lalu ada CCNP, Cisco Certified Professional, lalu ada Expert Level, yaitu level tertinggi di dalam dunia jaringan Cisco, yaitu CCIE, Cisco Certified Internetwork Expert. Lalu software, ada DevNet Associate, ada DevNet Specialist, ada DevNet Professional, dan juga DevNet Expert. Nah, lalu di sini kalau kita lihat tahapan dari New Cisco Certification Page after February 2020. Nah, di sini ada DeepNet, ada CCIE, CCNP, Spesialis, CCNA. CCNA itu ketika kita mempelajari sertifikasinya, di sini akan ada ujian yaitu tentang Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration, Data Center. Nah, jadi kalau CCNA itu mempelajari semua basic dari materi-materi yang ada pada Cisco. Enterprise-nya kita belajar, security-nya kita belajar, service provider-nya kita belajar, collaboration-nya kita belajar, dan data center. Tapi kita belajar hanya dasar-dasarnya saja. Setelah itu ada yang lebih atas, spesialis. Nah, kalau di sini pass any core exam dari semuanya. Lalu di sini ada CCNP Enterprise dibagi beberapa. Ada CCNP Security, ada CCNP Service Provider, ada CCNP Collaboration, dan juga CCNP Data Center. Lalu yang terakhir ada CCIE
Enterprise Infrastructure, CCIE Enterprise Wireless, CCIE Security, CCIE Service Provider, CCIE Collaboration, dan juga CCIE Data Center. Lalu di sini DeepNet. Ada DeepNet Associate, DeepNet Specialist, Cisco Certified DeepNet Professional, dan juga CCIE DeepNet. Ini masih coming soon ya. Jadi ini ya teman-teman tahapan-tahapan ketika teman-teman ingin belajar lebih dalam mengenai Cisco. Nah, ini adalah seperti yang kita ketahui adalah aplikasi untuk simulasi sama implementasikan jaringan Cisco di Cisco Packet Tracer. Mungkin itu ya teman-teman bentuk pengenalan Cisco, yaitu sebagai sebuah vendor atau perusahaan. Jadi jaringan dari dunia networking atau jaringan. Selanjutnya kita akan bahas tentang basic Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada switch, router, ada PC atau laptop, ada kabel konsol. Sepertinya aku nggak usah terlalu spesifik karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai ini. Kita langsung saja ke sini di konsol kabel ya. Sebelumnya juga kita sudah bahas yaitu dari port konsol RJ45 ke kabel port konsol switch atau router. Lalu setelah itu ke PC atau laptop. Nah, di sini ada AC power connector. Itu untuk powernya supaya nanti nyala. Dan ini ada putih, aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan. Jadi, kita menggunakan aplikasi putih. Setelah itu, kita akan masuk ke basic configuration. Di sini teman-teman harus mengetahui dulu ada beberapa mode yang ada pada switch ataupun router. Setelah itu, kita akan masuk ke basic configuration. Di sini teman-teman harus mengetahui dulu ada beberapa mode yang ada pada switch ataupun router. Nah, ada yang namanya user exit mode. Tanda promnya seperti ini. Nanti kita akan bahas switch. Nah, pemerintah dasar tidak bisa konfigurasi. Jadi kayak ya udah user exit mode cuman gitu aja. Memang pemerintah dasar yang nggak bisa dikonfigurasi. Jadi, setelah pertama kita berada di user exit mode, pastikan kita masuk lagi ke enable. Enable itu adalah privilege exit mode. Tanda promnya seperti ini. Perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Jadi, ketika kita masuk ke user exit mode, lalu menuliskan commit enable, dia akan masuk ke privilege mode. Setelah itu, di sini juga kita hanya bisa melihat status-status koneksi, tapi tidak bisa konfigurasi. Konfigurasinya kita akan lakukan di mana? Nah, kita akan lakukan di global configuration mode. Setelah kita masuk ke enable, konfigurasi kita, barulah kita bisa untuk konfigurasi secara global. Nah, itulah tempat untuk konfigurasi sistem secara umum. Selain itu, ada juga namanya sub-configuration mode. Misalnya di sini, ketika kita memasukkan suatu commit, interface, ataupun commit lain, berarti akan ada muncul seperti ini. Ini untuk ketika ada switch config if, berarti kita sedang berada di sub-configuration untuk interface. Nah, ini kalau sub-config itu untuk kita masuk ke dalam suatu interface ataupun dinamakan untuk interface. Dan ada juga switch config line, yaitu untuk konfigurasi line. Konfigurasi line ini untuk mengatur akses biasanya dan koneksi ke perangkat. Jadi, pastikan setiap perusahaan atau ketika kita ingin konfigurasi line atau mengatur akses siapa saja yang bisa akses jaringan kita, itulah fungsi dari konfigurasi config line. Jadi, mengatur akses dan koneksi ke perangkat.
Jadi, siapa aja yang diperbolehkan? Siapa saja yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk akses dengan si perangkat kita. Nah, kalau config ini adalah untuk kita konfigurasi suatu interface yang nanti akan kita fungsikan, apakah dia akan menjadi VLAN 10, VLAN 20, dan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada basic config. Di sini ada konfigurasi nama host. Di sini sebetulnya gampangnya hostname itu hanya untuk menamai saja. Misal di sini hostname suite 1. Nah, di sini otomatis keubah. Jadi, kalau misalkan udah punya jaringan, ketika kita memiliki banyak kali switch, nah kita gunakan konfigurasi hostname supaya kita nggak bingung kita lagi konfigurasi di switch berapa atau di switch mana. Nah, lalu konfigurasi password enable. Ya, ini seperti kita masukin password seperti biasa, kayak enable secret, Cisco 123, lalu passwordnya juga bebas ya. Jadi intinya, kalau password enable itu, kayak kita masukin sebuah password, supaya enggak sembarangan orang yang bisa login ke jaringan kita. Nah, lalu di sini ada konfigurasi message of the day, atau banner ya. Jadi ketika misalkan ada sesuatu orang, ada orang yang pengen akses jaringan kita, tapi salah nih passwordnya, nanti bakalan ada muncul kayak gini. Akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi seperti ada peringatan, kalau kamu tuh nggak bisa akses, gitu. Nah, lalu ada konfigurasi password console. Jadi ini adalah password untuk konsolnya, lain konsolnya. Nanti sebelum dia masuk ke global configuration, dia harus masukin password. Sebetulnya sama aja sih, sama password enable secret tadi. Nah, lalu ini adalah konfigurasi password PTY, Telnet atau SSH. Kalau password untuk PTY, Telnet atau SSH ini adalah password yang kita masukkan ketika kita akan meremote sebuah jaringan atau sebuah koneksi jaringan tadi, yaitu switch atau router. Sama saja ini untuk password. Nah, yang terakhir adalah menyimpan konfigurasi. Kita bisa simpan konfigurasi supaya apa? Supaya nggak hilang ya teman-teman, dengan write memory. Kalau nggak bisa, kita bisa pakai yang kedua, yaitu copy running config startup config. Nah, setelah itu adalah cek konfigurasi. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau cek status konfigurasi kita itu udah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek status interface atau mencek semua interface dengan show IP interface brief. Ini adalah mencek port interface yang kita masukkan atau konfigurasikan sudah betul atau belum. Nah, lalu ada cek konfigurasi aktif. Konfigurasi yang kita aktifkan, kayak misalkan kita akan mengaktifkan konfigurasi IP root atau konfigurasi VLAN. Ceknya di konfigurasi aktif dengan cara show running config seperti ini. Setelah itu, cek password tersandi. Jika misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa cek melalui show startup config. Nah, mungkin yang terakhir ada konfigurasi IP address. Kalau konfigurasi interface dan IP address itu hanya ada pada router atau layer 3. Bisa juga sih pada switch layer 2. Nah, jadi sebelum kita membahasnya lebih jauh tentang konfigurasi yang ada pada Cisco, nah di sini kita akan konfigurasi dulu belajar dulu di dasar-dasar konfigurasi. Nah, ada yang pertama namanya user exit mode. Di sini teman-teman nggak bisa konfigurasi, jadi di sini hanya seperti tanda pengenalan awal. Misalkan biasanya tanda prompt-nya seperti ini teman-teman. Nama device-nya entah itu misalkan switch, jadi ada tanda seperti ini. Jadi ini hanya perintah dasar. Jadi kayak pengenalan aja nih, pengenalan, tapi nggak bisa dikonfigurasi. Nah, untuk bisa konfigurasi, kita bisa masuk ke namanya
privilege exit mode. Nah, tapi di sini juga dalam privilege exit mode, tidak bisa dikonfigurasi semua nih, teman-teman. Tapi di sini hanya bisa mengkonfigurasi untuk melihat status-status konfigurasi yang telah kita dikonfigurasikan. Jadi dia hanya melihat saja. Kalau misalkan kita sudah konfigurasi VLAN, dia hanya cuma bisa lihatnya show VLAN brief. Jadi kita nggak bisa buat VLAN di sini nih. Tapi hanya bisa melihat status dari konfigurasinya. Show running config. Jadi untuk dari user mode dengan enable, jadi kalau mau masuk ke mode privilege di sini, kita tinggal ketikkan saja command enable. Nah, tapi di situ juga kita masih belum konfigurasi bebas ya teman-teman di privilege exit mode. Di sini merupakan hanya kita melihat statusnya saja dalam konfigurasi sebuah jaringan. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan kita mau membuat VLAN, mau merouting, mau switching dan yang lainnya? Nah, barulah kita masuk ke Global Configuration Mode. Nah, di Global Configuration Mode ini, jadi merupakan semua konfigurasi itu biasanya dia di switch config. Nah, ini adalah tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, untuk masuk ke config ini, gimana caranya? Tinggal konfigurasi terminal aja di komennya. Nanti kita akan coba. Nah, lalu di sini ada Sub Configuration Mode. Kalau misalkan sub configuration ini biasanya dia untuk interface. Jadi kalau misalkan kita nih mau kasih IP ke interface FA01 atau interface yang terhubung ke router, nah bisa aja kita masuk. Nah, nanti kita akan masuk melalui config it. Jadi sub interface. Config ini adalah konfigurasi interface, sub interface. Adapun switch config lain yaitu untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, di sini ada basic config ya. Ada hostname, konfigurasi nama host, lalu konfigurasi password enable dan konfigurasi message of the day atau banner. Lalu ada konfigurasi password console, di mana password console ini merupakan, jadi kalau misalkan kita mau meremote ya teman-teman, biasanya kan kita menggunakan kabel konsol. Nah, jadi itu adalah password untuk kabel konsol itu. Opsional ya teman-teman untuk password ini. Ada password untuk VTY, yaitu password untuk kita meremote. Nah, itu nanti menggunakan telnet atau SSH. Lalu nanti ada kita yang terakhir menyimpan konfigurasi. Nah, di sini pun ada cek konfigurasi, cek interface, cek konfigurasi aktif, lalu cek password. Nah, kalau cek password itu ada yang tersandi dan ada yang bisa. Ada yang kalian lihatkan, ada yang digunakan kode ya teman-teman. Nah, di sini ada konfigurasi interface dan IP address. Nah, ini itu biasanya kalau untuk konfigurasi IP address, dia itu hanya bisa pada router dan switch layer 3. Kenapa layer 2 nggak bisa? Karena layer 2 itu udah beda lagi ya teman-teman fungsinya. Jadi kalau layer 3 itu, dia udah mainnya itu di IP. Kalau layer 2 itu, dia biasanya mainnya ke misalnya dia di IP. Nah, jadi kalau misalkan di sini sebetulnya beberapa cara untuk memasukkan interface IP address di beda atau pemasukan IP address pada router dan switch layer 3. Nah, di sini udah beres. Kita coba sekarang langsung implementasikan di Cisco pakai Treasure. Oke, teman-teman. Di sini kita akan coba memasukkan satu router dan juga satu switch. Di sini teman-teman bebas mau menggunakan router yang mana. Dan juga satu switch. Nah, lalu di sini kita hubungkan. Untuk basic konfigurasi, seperti hostname, password, atau yang lainnya, itu sebetulnya sama aja ya. Switch dan router yang membedakan hanya konfigurasi IP. Kalau di switch itu nggak bisa. Nah, tadi ada yang namanya user exit mode.
Nah, untuk masuk ke privilege mode, kita tambahkan enable ya. Jadi, di dalam Cisco itu, biasanya dia bisa disingkat, ataupun langsung seperti ini bisa. Asalkan apa? Asalkan kita memasukkan komennya itu lebih dari 3 huruf atau 4 huruf. Nah, karena ini, seperti ini misalkan. Nah, konfigurasi terminal bisa 1, 2, 3, 4 huruf. Karena kalau misalkan cuma 1, biasanya dia itu ada banyak nih konfigurasi yang huruf depannya itu T. Misalkan banyak nih, jadi dia bingung. Jadi teman-teman bisa masukin kalau di sini kenapa 1? Karena dia hanya 1 konfigurasinya. Kalau di sini kenapa 1? Karena ini hanya 1 konfigurasinya. Di sini konfigurasi terminal saja. Nah, untuk di konfigurasi grup, label configuration, teman-teman harus masukin 3 ataupun sampai 4 kalimat. Untuk kalau misalkan emang mau disingkat ya teman-teman. Misal kita mau ngasih nama hostname. Di sini kita ketik host. Teman-teman tinggal klik tab. Nah, hostname. Kalau misalkan masih request, kita bisa aja gini. Kita kasih nama seed misalnya ya. Enter. Gitu juga bisa. Jadi gimana teman-teman sebetulnya. Lalu yang kedua adalah konfigurasi password. Di sini adalah konfigurasi password yang selalu digunakan adalah enable secret teman-teman. Enable secret ya. 1, 2, 3. Nah, di sini sebetulnya sudah beres untuk dalam konfigurasi dasarnya. Jadi hanya itu sebetulnya teman-teman. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP, nah itu di sini di router itu dia tidak otomatis menyala interface-nya. Jadi harus dimasukkan mau itu di virtualnya, mau itu di real device-nya. Router di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis. Kalau misalkan kita sudah menghidupkan powernya, itu tetap tidak bakalan mati gitu interface-nya. Jadi harus dihidupkan secara manual oleh kita. FA 0/0 enter, lalu no shoot. Nah, sudah di sini kita bisa memasukkan yang namanya IP address. Nah, di sini teman-teman config if. Config if itu merupakan konfigurasi interface. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau entah itu mau secure atau membuatnya, nah biasanya kalau kita mau konfigurasi yang berhubungan dengan interface, itu masuk dulu ke sub if ini. Nah, lalu kita masukkan IP address. Misal di sini 192.168.111, masnya 255.255.255.0. Nah, sudah sih seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi IP address. Sebetulnya untuk di switch layer 3 sama saja. Konfigurasi IP address-nya hanya yang membedakan. Nah, kita lihat di sini. Kita tambahkan yang di layer 3 ini, kita masuk ke CLI. Nah, di sini no. Nah, untuk di switch layer 3 itu sama aja sih untuk konfigurasinya. Kita enable dulu. Lalu konfigurasi terminal. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah router, kita masuknya ke sub interface. Tapi kalau di multi-layer switch, kalau kita ingin memasukkan sebuah IP di dalam sebuah VLAN, nah di sini teman-teman sama saja untuk konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke sub interface. FA 0/1. Nah, di sini teman-teman sama saja untuk masuk ke konfigurasi IP address-nya, kita masuk ke sub interface. Nah, yang membedakan adalah ketika kita nanti kita mempunyai sebuah VLAN. Nah, ketika misalkan ada sebuah VLAN, kita memasukkan IP address-nya untuk di switch multi-layer switch, itu kita hanya tinggal memasukkan misalnya
interface VLAN 10. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan IP address-nya untuk di multi-layer. Lalu, kalau untuk di router itu, kita beda ya teman-teman. Untuk memasukkan IP ke setiap VLAN itu beda ya. Misalkan interface, misal VLAN-nya itu ada di interface FA0/1. Nah, di sini kita harus memasukkan titik 10 atau berapa aja, sesuai dengan angka nomor VLAN yang kita konfigurasi. Nah, kenapa di sini invalid interface type and number? Karena memang di sini belum ada konfigurasinya di switch. Kita akan coba di switch ini. Enable ya. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN 10. Oh, di sini 0/0 ya. Lalu di sini kita bisa menambahkan IP add. Lalu untuk menambahkan IP address-nya sama saja seperti tadi. Misal di sini 10.10.10.10, lalu 255.255.255.252. Enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dasar router dan juga switch. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.